Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin memiliki hidup yang baru. Berikan kepada kami anggur baru yang bisa dinikmati banyak orang. Sehingga hidup kami menjadi berkat. Hidup kami bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kami boleh sungguh-sungguh berbuah dan menjadi berkat dan dinikmati banyak orang karena sikap, tindakan, perbuatan kami yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar hari ini menguatkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membuka dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadamu? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita dapat memberikan yang terbaik. Kira-kira nih ya adik sekalian ya, apa sih harapan papa mamamu? Harapan orang tuamu? Harapan mami dan papimu? Atau apa harapan orang tua dari anak-anaknya? Apa harapan papi mamimu dari kalian? Setiap orang tua ingin ketika anaknya besar dan dewasa menjadi orang yang berhasil, takut akan Tuhan dan hormat sama orang tua. Setiap orang tua ingin anak-anaknya, baik seusia kalian atau sudah dewasa, itu menghormati orang tuanya, menjadi orang anak-anak yang baik dan berhasil.
Itu sebabnya orang tua berjuang mati-matian. Dia berjuang mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya. Dia mendidik, dia memberikan yang terbaik, bahkan dia berjuang seoptimal mungkin demi anak-anaknya. Saya ingat sekali ketika anak saya waktu kecil, kalau sakit sudah pasti nggak bisa tidur semalaman. Maka saya gendong semalaman sampai dia bisa tidur di pundak saya. Saya nggak tidur. Saya gendong terus, saya pupuk sampai dia bisa tidur supaya enak. Membayangkan bagaimana perjuangan orang tua buat anaknya dan ingin anaknya berhasil. Saya pernah menemani jemaat yang anaknya sakit, dia luar biasa sedihnya supaya anaknya dapat sembuh dari sakit. Tetapi bagaimana perasaan orang tua jika 15 tahun kemudian atau 14 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian ternyata anaknya menjadi anak yang pemberontak. Hidupnya tidak baik. Hidupnya kurang ajar. Ya, jadi dari sekalian kita bisa bayangkan betapa sedihnya, betapa merasa gagal dan kecewanya ketika dia melihat anaknya dengan dia sudah berjuang sedemikian rupa ternyata tidak baik atau membuat sedih dan dia merasa gagal dan kecewa. Nah, hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk kepada satu judul nyanyian tentang kebun anggur. Ini firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang menggambarkan tentang kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai pokok anggur dalam kebun anggurnya. Tuhan itu berharap supaya bangsa Israel seperti pohon anggur itu, ia dapat berbuah dengan baik, buah yang segar, buah yang manis. Tapi justru sebaliknya, yang tumbuh adalah seperti menghasilkan buah yang asam. Buah yang tidak baik yang dihasilkan. Ini sangat menyedihkan sekali. Kita bisa bayangkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebagai pokok anggur. Kalau kita perhatikan yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel seperti pohon anggur, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat 2, mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Dia menyingkirkan semua penghalang-penghalang dari bangsa Israel. Supaya bangsa Israel bisa bertumbuh dengan baik. Bangsa Israel bisa mengalami kehidupan yang baik. Mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Bangsa Israel mengawasi pohon anggur itu supaya tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mencabutnya, tidak ada yang menebangnya. Dijaga dengan rapi, dilindungi dengan luar biasa. Lalu dari pokok anggur pilihan, bangsa Israel diciptakan dengan sebagai umat yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Umat yang berharga di mata Tuhan. Luar biasa Tuhan menciptakan bangsa Israel. Lalu apalagi yang dikatakan di sini? Ia sungguh-sungguh disiapkan tempat lubang untuk memeras anggur. Disiapkan semuanya supaya menghasilkan buah yang baik. Ternyata bangsa Israel menghasilkan anggur yang asam. Kebaikan Tuhan bukan hanya dalam memelihara. Kebaikan Tuhan sudah dilakukan sejak mereka keluar dari Mesir. Selama 40 tahun dipelihara, dijaga, dilindungi. Dan ternyata menghasilkan hal yang tidak baik, anggurnya asam.
Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka menyimpang dari Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan atau firman Tuhan. Mereka menindas yang miskin. Mereka tidak lagi berbagi untuk orang-orang yang susah. Hidupnya menjadi batu sandungan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan menemukan buah yang asam itu? Setelah dia melakukan banyak hal yang dia lakukan untuk bangsa Israel. Semua hal sudah diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan menjadi kecewa. Tuhan sungguh-sungguh merasa sedih. Dan apa yang terjadi dalam ayat yang kelima sampai ayat yang selanjutnya. Dikatakan ayat 5, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya. Tidak ada lagi pelindung dalam hidupnya. Sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Tidak ada lagi perlindungan, tembok sebagai tempat perlindungan. Tuhan telah menjauh dari mereka. Kebun itu diinjak-injak. Tidak lagi ada harganya di mata Tuhan. Ditumbuhi siapa semak-semak. Kita tahu semak-semak itu pasti akhirnya akan dibakar. Akan habis. Akan ada kekeringan karena tidak akan ada hujan. Tidak ada kehidupan yang terjadi. Demikian luar biasa hukuman yang diberikan Tuhan kepada umat yang sudah dikasihani luar biasa, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini pelajaran penting buat kita. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kita? Apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita? Kebaikan-kebaikan apa yang sudah kalian terima dari Tuhan? Bangsa Israel dari perbudakan, mengalami kemerdekaan, menjadi sebuah bangsa yang besar, dipelihara, dijaga, semuanya dicukupi. Tapi tetap memberontak dan tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan sangat kecewa. Apa kira-kira kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kalian? Kalau saya merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Bisa jadi pendeta, sekarang sudah hampir 33 tahun saya jadi pendeta. Kalau ingat-ingat Tuhan gak baik sama saya, mungkin gak jadi pendeta sekarang. Dulu saya cuma anak tukang kue. Dari SD sampai SMA saya selalu tiap pagi bawa kue ke pasar sebelum sekolah. Lalu pulang ke sekolah saya pasti ke pasar lagi, ambil uang. Habis kue basah seperti kue mangkok dan segala macam. Lalu sorenya saya buat kue. Saya setiap jam 5 sore pasti marut kelapa. Saya bisa marut kelapa itu 15 biji paling sekitar 1 jam. Gak sampai. Pakai ini nggak pakai mesin. Itu parutan yang pakai paku-paku gitu. Wah, itu kalau ada lomba seluruh Indonesia kayaknya saya juara. Saya marut kelapa, saya buat kue sampai malam. Sekitar jam 9 malam saya baru istirahat. Terus saya baru belajar. Ya lumayanlah nilainya ya. Pas-pasan. Paling agamanya, saya 10 agamanya di ijazah. Karena mau jadi pendeta gitu ya. Hebat nilai 10 ya. Yang lain ya ada 9 terbalik ya. Ijazah saya 10 ya. Dan saya satu-satunya orang Chinese yang di sekolah negeri waktu itu. Yang gak bisa, susah orang masuk, tapi saya bisa masuk. Saya anak tukang kue. Dah gak mungkin lah saya bisa kuliah. Boro-boro mikirin kuliah. Ya saya termasuk ketua remaja lah di gereja ya aktif lah pokoknya. Guru sekolah minggu sejak SMP.
terus jadi ketua remaja, ketua pemuda, pokoknya sebuah komplit sudah. Nah, nggak berharap kuliah. Tiba-tiba saya nekat kuliah, sekolah teologi. Saya nggak dikasih kuliah sama papi saya. Saya nekat berangkat ke Jakarta dengan tabungan. Tes di Jakarta, nggak diterima. Wah, nasib ya. Berangkat akhirnya saya ke Jogja dan saya diterima kuliah di sana. Selanjutnya mikirin gimana caranya dapat uang buat kuliah. Akhirnya saya minta beasiswa dan saya dapat 5 tahun beasiswa. Itu kebaikan Tuhan, saya bisa lulus. Saya ingat sekali orang tua saya kalau ngirim itu dulu itu tahun 83 itu sekitar mungkin 150.000 rupiah tiap bulan. Kalau sekarang tiap hari ya kalian 150.000 ya. Dulu setiap bulan 150.000 rupiah. Itu luar biasa banyaknya buat saya. Dan terus berjuang sampai akhirnya jadi pendeta. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang kita alami. Saya juga mengalami kebaikan Tuhan ketika baru mau jadi pendeta. Belum jadi pendeta, waktu itu akan jadi pendeta. Seperti Bu Erma, masih penatua khusus kalau dulu. Suatu ketika saya pergi retreat ke daerah Solo dengan teman 4 pendeta. Jadi 1 penatua, saya penatua, ada 3 pendeta. Pulang dari sana itu mobilnya terbang di Tol Cikampek. 2 sekaligus teman saya meninggal dunia. Saya giginya lepas 8, yang bawah ini. Terus dipasang gigi aslinya pasang. Jadi masih ada ini, masih nempel-nempel, masih ada uratnya tapi giginya masih di mulut-mulut gitu. Ini terus ditanam lagi. 30 tahun kemudian giginya lepas 2 yang asli itu. Jadi saya pakai gigi palsu sekarang 2 buah. Hidung saya patah, mata saya pendarahan. Saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dikasih kesempatan hidup untuk melayani. Nah, itu kita nggak bisa bayar kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kepadamu menempatkan di tengah-tengah keluargamu. Orang tua yang sekarang kalian miliki itu adalah anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat kalian. Dia berjuang sampai hari ini. Seperti apapun orang tua kalian, itu kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Dia berjuang dengan luar biasa. Dia mati-matian untuk kalian bisa sekolah sampai hari ini. Bisa kuliah sampai hari ini. Itu semua kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kehidupan, itu juga kebaikan Tuhan. Ada banyak sekali peristiwa kehidupan yang adalah kebaikan Tuhan. Tapi apa yang bisa kita berikan? Bahkan Tuhan yang adalah Tuhan sendiri dari surga, dia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, lahir di sebuah kandang domba. Tuhan yang ada di surga mau turun ke dalam dunia, bukan dilahirkan sebuah istana, tapi di sebuah kandang domba. Itu menurunkan derajatnya sangat turun. Lalu dia harus menderita. Menderitanya dengan luar biasa. Ketika dia disiksa, dicambuk, tentara-tentara itu mukulin Yesus, meludahi, memukul mukanya dengan tangannya. Dan dia disalibkan. Salib itu lambang kutuk. Orang ditolak surga, ditolak bumi. Dia sangat dihina. Tapi menjadi lambang kasih. Bagaimana kita diperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dan kita menghadapkan hidup yang kekal. Kita mengalami kehidupan yang baru. Itu puncak kebaikan Tuhan yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk membalas semuanya itu? Sampai kita mati, nggak mungkin kita bisa membalas kebaikan Tuhan. Sampai kita mati, nggak mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tua kita, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nggak bisa kita bayar. Kita hanya bisa membayarnya dengan mencicil sampai kita mati. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk sesama kita.
Tapi seringkali yang kita dapatkan seperti Rasul Paulus mengatakannya kepada jemaat di Efesus. Pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini yang seringkali terjadi. Kebaikan-kebaikan Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita, kita menghasilkan anggur yang asam dengan hidup mengikuti keinginan daging kita. Kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu kita dan kedegilan hati kita. Kita mengerjakan segala macam kecemaran dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang gak peduli dengan orang lain. Kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita orang yang bermalas-malasan. Kita orang yang mengejar hawa nafsu dengan kesenangan-kesenangan yang luar biasa buat hidup kita. Gak peduli orang lain. Sebagai ciptaan baru, Efesus pasal 2 Paulus mengatakan ayat 10, kita ini buatan Allah, gambar Allah. Jadi kalau kita gambar Allah harus mencerminkan gambar Allah. Tapi gambar Allah ini rusakan dosa. Diciptakan ulang lewat Kristus Yesus dikatakan. Diciptakan lewat pengorbanan Kristus agar melakukan yang baik. Melakukan perbuatan baik dalam hidup kita. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32, apa yang harus kita berikan yang terbaik buat Tuhan, buat orang tua kita, buat sesama kita. Kita diajak ayat yang ke-25, kita membuang dusta, berkata benar. Kita harus berkata-kata yang benar dalam hidup ini. Ayat 26 dan ayat yang ke-27, jangan suka marah dalam hidup ini. Kadang-kadang kita kan suka marah ya, disenggol dikit marah sama orang tua. Aduh, rasanya apa ya orang tua kalau dimarahin sama anaknya? Jangan sampai, rasanya itu sedih sekali kalau anak tuh ngomong keras sama anak. Saya tuh rasa kadang-kadang sedih juga ya. Kalau suatu ketika anak saya ngomong keras gitu, gak dengar, itu saya sedih gitu. Terus saya bilang sama dia, kok bisa keras begitu sih? Maaf ya Pi ya, langsung dia bilang begitu. Kalau saya merasa dia ngomong keras, saya bilang, kok begitu ngomongnya? Sorry ya Pi ya. Rasanya lega setelah anak ngomong begitu. Dan dia gak berani lagi ngulangi. Itu rasanya sakit sekali, sedih sekali gitu. Nah, jadi kita harus mengendalikan amarah kita. Jangan suka marah-marah begitu. Marahin pembantu, marahin orang tua apalagi marahin Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok saya tinggal di sini gitu ya? Jadi anak bapak ibu ini. Kenapa sih Tuhan saya ini orang tua saya susah begitu. Gak bisa kita marah-marah begitu. Kita gak tahu ke depan seperti apa kalau kita berjuang. Saya harus berjuang buat kue dari pagi, jual kue, buat kue. Terus kerjakan dengan setia. Dan kita berhasil sampai hari ini. Dan saya merasakan saya berhasil. Jangan kita menyesali. Berikan terbaik buat orang tua kita. Kita belajar yang terbaik. Kita membantu dia yang terbaik. Janganlah suka marah-marah sama orang tua, sama teman-teman. Kan hidup gak marah-marah itu enak. Kalau ngomongnya pelan itu enak. Lembut ya, bukan nyaris tak terdengar maksud saya, ya. Ya ngomongnya lembut gitu, rasanya damai sekali. Ya, enggak bagian neraka begitu. Lalu ayat yang berikutnya apa? Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tapi baiknya bekerja keras, melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri supaya ia mendapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Kerja keras itu memberikan terbaik bagi Tuhan dan bagi orang tua dan bagi diri Anda sendiri. Kerja keras pasti ada hasilnya. Tapi kalau nggak kerja keras ya tadi seperti kebun pokok anggur tadi, nggak ada harganya, diinjak-injak. Kerja keras pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Belajar yang keras, usaha yang keras, pasti ada hasilnya. Lalu ayat yang berikutnya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tapi perkataan yang baik yang membangun dimanapun supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Bicara yang mendatangkan berkat, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu diterjemahkan editing, kata-kata yang diedit.
diedit oleh pikiran kita, diedit oleh hati kita. Ada banyak sekali ucapan kita itu nggak ada maknanya. Kata-kata kita itu ya begitu saja. Satu hari itu kalian ngomong itu dengan saya ngomong kurang lebih 130.000 kata. Berapa yang berkat, berapa yang tidak berkat, yang kutu. Kalau kita bicaranya yang baik, baik yang kita dapatkan. Kalau ucapan kita mengandung berkat, berkat Tuhan yang kita dapatkan. Tapi kalau kata-kata yang tidak baik yang kita dapatkan. Kita bisa memberikan terbaik kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik dalam kata-kata kita. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu dan menjelang hari penyelamatan. Setia sampai mati kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Dia sampai mati. Apapun yang terjadi, tetap setia dalam hidup ini. Jangan pernah mengingkari Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang jauh-jauh. Itu cara memberikan terbaik buat Tuhan dan sesama kita. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, jauh-jauh kita buang dalam hidup ini. Kita harus hidup penuh dengan kasih mesra, saling mengampuni satu dengan yang lain. Itu memberikan terbaik. Tuhan pasti bangga dengan kalian. Orang tua kalian pasti bangga dengan kalian. Dan nama Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin.